Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliah nikah go bagian ke-24. Kita akan bahas tentang mahar al-misli. Jadi beberapa waktu lalu di episode ke-20, 21 dan 22 kita bahas tentang mahar. Kemudian muncul beberapa pertanyaan dari para sahabat tentang salah satu jenis mahar yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih, yaitu mahar al-misl. Apa itu mahar misli dan kapan dia kemudian wajib dikeluarkan atau wajib diamalkan? Pertama, tentang definisinya. Mahar misl atau mahar semisal secara bahasa itu adalah mahar yang nilainya disesuaikan kepada wanita yang semisal dengan wanita yang ingin dinikahi. Katakanlah kita menikahi perempuan namanya Laila. Laila ini punya saudari, punya bibi atau punya keponakan yang sudah menikah lebih dulu. Maka mahar misal, maharnya untuk Laila ini disesuaikan nilainya dengan mahar saudari-saudarinya gitu. Saudarinya Laila. Nah, yang semisal dengan wanita ini adalah saudari-saudarinya. Jadi beberapa ulama mengatakan bahwa yang semisal, yang dijadikan contoh permisalan dengan wanita ini adalah wanita yang menjadi saudarinya, saudari seayahnya dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, dan dalam mazhab yang lain tidak diperdebatkan apakah seayah atau si, pokoknya saudarinya. Jadi kalau katakanlah Laila ini, perempuan yang kita nikahi namanya Laila, Laila punya saudari namanya Maimunah, sebelumnya sudah menikah dan Maimunah dulu nilai maharnya sekian-sekian, maka nilai mahar Laila pun sama seperti Maimunah. Itu nilai yang menjadi patokan semisal, yaitu saudarinya. Tapi kemudian ada nilai tambah. Katakanlah Maimunah yang semisal dengan Laila itu maharnya 5 juta, katakanlah demikian. Tapi Laila ini punya kelebihan daripada Maimunah, daripada lebih cerdasnya, lebih beragamanya, lebih cantiknya, maka ini menjadi nilai tambah. Maka mahar semisalnya plus ditambah dengan nilai-nilai yang ada pada Laila itu sendiri. Itu namanya mahar al-misl, mahar yang nilainya disesuaikan dengan wanita yang semisal dengan wanita yang ingin dinikahi. Sedangkan dalam pandangan mazhab yang lain, yaitu mazhab al-Hanafiyah atau mazhab al-Malikiyah, mereka memperhitungkan waktu dan juga tempat. Jadi katakanlah Laila punya saudari Maimunah. Maimunah sudah menikah, maharnya 5 juta, katakanlah demikian. Tapi mahar 5 juta Maimunah ini beliau menikahnya sejak 5 atau 10 tahun yang lalu, yang memang nilai 5 juta itu berbeda dengan saat ini gitu. Maka itu juga menjadi pertimbangan mahar semisal. Juga yang jadi pertimbangan adalah kota dan juga tempat di mana ia menikah. Maimunah maharnya 5 juta itu di kampungnya yang jauh di pelosok. Sedangkan Laila memang betul saudarinya kandung, tapi beliau menikah bukan di kota yang dulu Maimunah menikah. Yang tentu perbedaan kota itu menjadi pengaruh atas berubahnya nilai mahar. Itu yang dikatakan sebagai nilai mahar atau mahar al-misl. Lalu kapan mahar misl itu diwajibkan? Ada 3 kondisi di mana mahar misl itu diwajibkan oleh syariat kepada laki-laki yang ingin menikahi wanita. Pertama, mahar misl itu diwajibkan ketika ada perpisahan antara laki dan perempuan, yang mana ketika dulu dia menikahnya tanpa menyebutkan mahar. Jadi menikah mutlak saja begitu tanpa menyebutkan mahar, lalu terjadi perpisahan nih antara laki perempuan, entah itu perpisahan karena sebab perceraian atau karena sebab kematian, maka mahar yang belum disebutkan atau tidak disebutkan ketika akad itu diwajibkan dibayar ketika terjadi perpisahan. Dengan apa nilainya? Nilainya dengan mahar misl gitu. Itu yang pertama. Atau yang kedua, ini yang pertama namanya tafwidul bud'i. Yang kedua, mahar misl ini diwajibkan yang jenisnya tafwidul mahar. Jadi mahar kedua itu menikah tanpa menyebutkan mahar, tapi mahar disebutkan dengan nilai yang terserah. Jadi mahar, saya nikahkan Anda dengan anakku fulanah binti fulan dengan mahar yang terserah diserahkan kepada perempuan. Nah, itu namanya tafwidul mahar. Jenis pernikahan seperti ini namanya mahar, nanti wajibnya mahar misl gitu.
Atau yang ketiga, mahar mithal itu diwajibkan karena sebab mahar yang disebutkan ketika akad adalah mahar yang keliru, mahar yang tidak sah. Seperti dia, saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mas kawin seperangkat makanan babi. Babi kan haram, nggak boleh dikonsumsi, maka nggak bisa jadi mahar. Atau dengan seperangkat khomer beserta alat kocoknya dan sebagainya, itu juga haram. Atau apapun yang sifatnya tidak sah menjadi mahar disebutkan keliru gitu, maka berubah menjadi mahar al-mithal begitu. Itu dia berkaitan dengan mahar mithal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Dilanjut di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.